Hey Siri, could you give me all the details of this article? Mm-hmm. This article called Balance Sheet Classification and Evaluation of Different Taxes by Mark Bauman and Kenneth Shaw. Okay, I found this on the web. Check it out. Rumusan masalah yang pertama adalah, apakah klasifikasi aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan ke dalam lancar dan tidak lancar memberikan informasi yang berguna bagi investor ekuitas? Yang kedua adalah, apakah klasifikasi aset pajak tangguhan lancar dan kewajiban pajak tangguhan lancar berbeda dengan aset pajak tangguhan tidak lancar dan kewajiban pajak tangguhan tidak lancar terkait dengan harga saham? Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menguji implikasi klasifikasi aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada neraca keuangan terhadap kegunaan informasi keuangan bagi investor ekuitas. Yang kedua adalah untuk menguji apakah klasifikasi aset pajak tangguhan lancar dan kewajiban pajak tangguhan lancar berbeda dengan aset pajak tangguhan tidak lancar dan kewajiban pajak tangguhan tidak lancar terkait dengan harga saham. Manfaat penelitian yang pertama adalah memberikan bukti terkait implikasi klasifikasi aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan pada neraca keuangan terhadap kegunaan informasi keuangan bagi investor ekuitas. Yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman apakah klasifikasi aset pajak tangguhan lancar dan kewajiban pajak tangguhan lancar berbeda dengan aset pajak tangguhan tidak lancar dan kewajiban pajak tangguhan tidak lancar terkait dengan harga saham. Pada jurnal tersebut tidak dipaparkan secara langsung grand teori yang digunakan, namun positive accounting teori dapat digunakan untuk menganalisa dampak perubahan aturan akuntansi untuk memahami adanya perubahan aturan US GAAP dan IFRS, serta klasifikasi pajak tangguhan sebagai pajak tidak lancar dan bagaimana berdampak pada penilaian ekuitas. Teori tersebut juga dapat membantu perusahaan untuk memprediksi perusahaan dalam menyesuaikan praktik akuntansi terhadap perubahan peraturan dan bagaimana perusahaan mengimplikasikannya. Variabel independen dari jurnal ini adalah klasifikasi antara pajak tangguhan dan pajak tangguhan tidak lancar. Klasifikasi tersebut berkaitan dengan kategorisasi item pajak pada neraca perusahaan berdasarkan waktu penyelesaiannya, di mana pajak tangguhan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun dari tanggal neraca untuk jangka pendek, dan pajak tangguhan tidak lancar akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun dari tanggal neraca untuk jangka panjang. Klasifikasi dapat membantu perusahaan dalam menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah harga saham. Harga saham berkaitan dengan nilai pasar atau ekuitas pada perusahaan publik yang ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan pada pasar saham yang menggambarkan persepsi investor pada profitabilitas, kinerja, serta prospek perkembangan perusahaan ke depannya. Dalam penelitian harga saham berkaitan untuk menilai dampak perubahan aturan akuntansi pada penilaian ekuitas. Saya akan menjelaskan rangka dan temuan penelitian terdahulu. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan manfaat informasi pajak tangguhan untuk memprediksi arus kas operasi. Yang kedua, model teori yang ada dalam jurnal mengidentifikasikan bahwa penilaian pajak tangguhan bergantung pada waktu pengakuan pendapatan atau beban dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, temuan-temuan penelitian empiris mendukung prediksi model-model teori tersebut. Yang terakhir, SAK baru-baru ini mewajibkan semua pajak tangguhan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar. Lalu ada rangka penelitian. Penelitian ini menguji dampak perubahan standar FASB yang mewajibkan pengklasifikasian semua aset dan kewajiban pajak tangguhan menjadi tidak lancar terhadap manfaat informasi pajak tangguhan dalam penjelasan harga saham. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel tahun 1994 hingga 2014 untuk mengukur pengaruh klasifikasi pajak tangguhan dalam neraca. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan klasifikasi terpisah antara pajak tangguhan lancar dan tidak lancar. Metode penelitian yang digunakan adalah quantitative research yang dibuktikan dengan yang pertama, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif empiris dengan menganalisis data sekunder untuk menguji dampak dari perubahan standar akuntansi. Peneliti mengestimasi model harga saham berdasarkan teori Feltham dan Olson tahun 1995 dengan menggunakan pendekatan regresi data panel.
Yang kedua, sampel penelitian terdiri atas lebih dari 10.000 observasi perusahaan selama tahun 1994 hingga 2014. Perusahaan yang terdaftar di bursa NYSE, Amex, dan Nasdaq diikutsertakan kecuali yang bergerak di sektor utilitas dan jasa keuangan. Yang terakhir, hasil estimasi koefisien regresi digunakan untuk menguji apakah klasifikasi beban pajak tangguhan memberikan informasi tambahan dibandingkan klasifikasi semuanya menjadi non-lancar. Analisis tambahan dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan standar terhadap rasio lancar dan skor Altman-Z, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan regresi data panel untuk menguji hipotesisnya. Selanjutnya untuk desain penelitian ini menggunakan desain penelitian empiris dengan sampel yang mencakup berbagai perusahaan publik Amerika Serikat dari tahun 1994 hingga 2014. Penelitian ini menganalisis apakah pemisahan deferred tax asset dan deferred tax liability menjadi bagian lancar dan tidak lancar, memberikan informasi tambahan yang berguna bagi investor ekuitas, dibandingkan dengan mengklasifikasikan seluruh deferred tax sebagai tidak lancar. Hal ini dilakukan dengan menggunakan model yang mengendalikan determinan teoritis nilai perusahaan berdasarkan Feltham dan Olson. Kemudian untuk populasi penelitian ini adalah perusahaan publik Amerika Serikat yang tercatat di NYSE, Amex atau Nasdaq selama tahun 1994 hingga 2014. Sedangkan kriteria sampling dari penelitian ini adalah mengabaikan perusahaan utilitas dan jasa keuangan, serta perusahaan dengan data deferred tax atau price model yang tidak lengkap. Selanjutnya, data penelitian, alat analisis, dan software yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data perusahaan publik Amerika Serikat yang terdaftar di NYSE, Amex, dan Nasdaq antara tahun 1994 hingga 2014 yang diperoleh dari database Compustat sebagai data penelitiannya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh klasifikasi aset dan liabilitas pajak tangguhan terhadap harga saham dengan mengontrol variabel-variabel pendukung nilai perusahaan. Software yang digunakan untuk pengolahan data dan analisis statistik adalah Microsoft Excel dan Statistical Software SPSS. Selanjutnya, gambaran umum dari hasil penelitian. Penelitian ini mengevaluasi dampak klasifikasi deferred taxes dalam neraca terhadap harga saham perusahaan. Saat ini, SAK mewajibkan pemisahan DTA dan DTL menjadi bagian lancar dan tidak lancar. Namun, aturan baru akan menyatukannya menjadi tidak lancar. Penelitian menganalisis 10.389 perusahaan dari tahun 1994 hingga 2014 menemukan bahwa baik DTA lancar dan tidak lancar berhubungan positif dengan harga saham. Namun, DTA lancar lebih besar koefisiennya. DTL tidak lancar tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan DTL lancar berpengaruh secara negatif. Secara keseluruhan mengindikasikan bahwa mengklasifikasi semua DTA dan DTL menjadi tidak lancar dapat mengurangi manfaat informasi bagi investor, karena ini menghilangkan perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan baru FASB mensyaratkan semua DTA dan DTL diklasifikasikan sebagai non-lancar untuk menyederhanakan pelaporan dan menyesuaikan dengan IFRS. Penelitian menunjukkan DTA lancar dan non-lancar berkorelasi positif dengan harga saham, namun koefisien DTA lancar lebih besar. DTL non-lancar tidak berkorelasi dengan harga saham, namun DTL lancar berkorelasi secara negatif. Secara keseluruhan, klasifikasi semua pajak tangguhan menjadi non-lancar berpotensi mengurangi kebergunaan informasi pajak tangguhan dalam penilaian ekuitas. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya dari penelitian ini adalah menguji implikasi perubahan klasifikasi pajak tangguhan berguna dalam memperpanjang temuan penelitian Laux pada 2013 dan meningkatkan akurasi perakiraan harga saham analis keuangan. Pertama, dampaknya pada akurasi perakiraan harga saham analis keuangan dan arus kas operasi. Kedua, apakah reklasifikasi pajak tangguhan ke ekuitas akan mempengaruhi analisis kredit? Tiga, dampaknya dalam memprediksi kebangkrutan menggunakan model Altman.
Keempat, analisis terhadap rasio lancar dan ukuran keuangan lainnya. Secara ringkas, rekomendasi lebih lanjut ialah mengevaluasi implikasi perubahan klasifikasi terhadap praktik analisis keuangan dan kredit yang dilakukan analis maupun kreditor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Bye-bye.